Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang baik sekali. Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak punah dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia ahli tauhid, terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat. Kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Allah Maha Ada dan tidak bermula, sifat wujud qidam inilah maknanya. Sifat baqa Allah adalah artinya Dia tidak punah, kekal selamanya. Yakinilah Allah bukan benda kasih, bukan sifat benda, bukan benda latif. Ini mana sifat mukhalafatul lil hawadisi, jauhilah orang jahil. Allah tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat, batasan dan warna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana ilmahum. Allahumma ftah lana min kulli abwabil ilmi wa yassir lana min kulli abwabil ilmi wasidna ilman wa fahman wa amalan sholiha wa amilna bisolihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalban la yahsya'u. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada saat ini kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, bisa ngumpul, bisa ngopi bareng. Sholawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda alam tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'inya, serta sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ada di sini, khususnya umumnya seluruh umat Islam, oleh Allah, oleh Rasul kita nanti dikumpulkan di yaumul jaza wal hisab serta mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para kesepuhan, para guru-guru, para santri, para jamaah sekalian yang istiqomah selalu hadir pada malam Jumat, yang bukan mungkin lagi semuanya capek melaksanakan aktivitas masing-masing, tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita bisa hadir pada malam ini yang alhamdulillah cuacanya mendukung. Kalau kemarin mah hujan, sekarang mah alhamdulillah cuacanya enak, cerah,
Mudah-mudahan dengan perginya dari rumah masing-masing, meninggalkan aktivitas dan auratnya masing-masing, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat amal kebaikan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang ditaudi oleh Rasul bahasanya ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dalam doa tadi, wa na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalban la yahsya'u. Ya Allah, mohon pertolongan dari ilmu yang tidak manfaat dan hati yang tidak khusyuk. Yang namanya manfaat itu adalah husul khair ilal ghair, adanya kebaikan untuk diri pribadi dan untuk orang lain. Karena tidak sedikit orang yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, diamalkan sendiri enggak, dikasih tahu sama orang enggak. Jadi kalau seperti itu mah bahasa ulama wujuduhu kal maudum, ayat si ayat orangnya tapi seolah-olah tidak ada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih punya meneruskan hancur kita yang tertunda. Di sini kita masih membahas tentang sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Di sini kita bahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sebelum kita mengenal zat maka ketahui dulu, kenali dulu sifat. Di sini kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau seandainya kita tidak kenal Allah lebih dalam lagi, maka susah akan menimbulkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah. Di sini kita bahas sifat-sifat yang wajib, yang ada patalinya, yang ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kemarin dijelaskan sifat yang wajib kepada Allah yang harus kita ketahui ada 20 sifat. Yang 20 sifat itu dibagi 4 bagian. 1 sifat nafsiyah, isinya ada 1 yaitu wujud. Yang kedua salabiyah, isinya ada 5, dari mulai kidam, bako, muholafalil hawadis, kiamuhu binafsi sampai wahdaniyat. Yang ketiga sifat ma'ani, isinya ada 7, dari mulai sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor sampai kalam. Yang keempat sifat ma'nawiyah, isinya ada 7, dari mulai kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu adalah 20 sifat yang wajib kepada Allah, dan ada lagi 20 sifat yang mustahil tidak boleh ada kepada Allah. Dan nanti ada lagi 1 sifat yang jaiz kepada Allah. Perlu diketahui, perlu dihafalkan, bahkan harus hafal. Karena yang namanya ilmu itu bukan pisutur, tetapi pisudur, di dalam geger hati. Kenapa kita harus tahu? Karena dijelaskan oleh Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bis dikon. Kewajiban seorang muslim sebelum beribadah, sebelum melaksanakan perbaktian, maka kewajiban yang pertama adalah mengetahui siapa yang akan kita sembah, siapa yang akan kita ibadahi. Maka di sini yang kita sembah tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah dijelaskan Allah itu adalah az-zatu wajibil wujud al-ma'bud bil haq, zat yang wajib adanya, yang hak kita sembah. Jadi selain Allah tidak hak kita sembah. Kenapa? Karena jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan segala fasilitas yang diberikan kepada kita. Makanya Allah berkata, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuh, jika kau hitung-hitung nikmat dariku la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Makanya ibadah kita itu bukan untuk membeli sorga dan menjauhi neraka, untuk mensyukuri nikmat saja sudah tidak bisa.
Apalagi ibadah kita mah ya istilahnya malaweng, meleng, jauh dari khusyuk, ibadahnya pun Masya Allah. Maka disinilah patut sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, yang terutama nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang tidak pernah atau lupa mensyukuri nikmat iman Islam itu khawatir ketika syakaratul mautnya akan mati su'ul khati. Nauzubillah. Makanya kita syukuri Allah, alhamdulillah. Tidak sedikit orang yang kenal dengan Rasul kita, tidak sedikit orang bersama dengan Rasul kita, tetapi ketika nikmat iman Islam tidak diberikan, mereka tidak iman, mereka tidak Islam, mereka tidak merasakan bagaimana manfaatnya Islam, tidak merasakan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Cuman yang wajib itu 20 sifat. Kalau secara keseluruhan mah adalah kullu kamalin, segala kesempurnaan adalah sifat Allah. Wa kullu naqsin, segala kekurangan mustahil kepada Allah. Sekarang yang akan kita bahas di sini adalah yang termasuk daripada sifat maknawiyah. Di sini bahasa ulama yang ngarang kitab ini, wa yajibu bihaqihi ta'ala kaunuhu qadiron. Wa yajibu dan wajib bihaqihi ta'ala kepada Allah Ta'ala kaunuhu qadiron, sifat kaunuhu qadiron artinya adanya Allah itu kuasa. Wadiduhu dan kebalikan dari sifat kaunuhu qadiron adalah kaunuhu azizan, sifat kaunuhu azizan artinya adanya Allah yang lemah. Wa dalilu dan dalil yang menunjukkan ala zarikai Allah wajib sifat kaunuhu qadiron adalah dalilul qudrati, dalilnya sifat qudrat. Sudah dijelaskan kemarin yang namanya sifat maknawiyah adalah sifatun subutiyatun iktibariyatun lazimatun lil ma'ni. Sifat yang tetap kepada Allah yang menjadi konsekuensi atau kesimpulan daripada sifat ma'ani. Makanya isi daripada maknawiyah ada 7. Kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Kok begitu? Di sini dijelaskan daripada sifat maknawiyah ini, sebagian ulama mengatakan termasuk daripada sifat iktibariyat. Artinya hanya sekadar terkaan. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan sifat maknawiyah adalah kesimpulan daripada sifat ma'ani. Contoh, ada seorang ulama, ada seorang ustadz, dia pinter. Orang pinter berarti punya ilmu. Nah, orang yang punya ilmu itu disebut alim. Allah juga kuasa, berarti disebut qadir atau qadiran. Untuk penjelasan daripada sifat kaunuhu qadiron sudah dijelaskan kemarin. Yang namanya kudrat itu adalah sifatun wujudiyatun qadimatun bidatihi ta'ala yata'ata biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Kalau bahasa kita itu bukan bahasa Mekah, bahasa Arab, bahasa Rasul, bahasa kitanya mah sifat yang ada, yang wajib kepada Allah, yang gampang dengan sifat kudrat itu untuk menciptakan dan untuk menghilangkan segala mungkin. Dengan bahasa yata atabiha ijadu, Allah gampang mengadakan atau menghilangkan mungkin. Mungkin itu kita sesuatu yang dimengerti, adanya dimengerti, ketika tidak ada dimengerti, itu namanya mungkin. Dengan bahasa yata atabiha jelas sudah dijelaskan kemarin, yang punya tapak
Yang punya kemampuan bukan kudrat tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kudrat hanyalah taksir, tapak. Kalau muasir yang punya tapak adalah Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi adanya sifat kudrat kepada Allah itu untuk menciptakan dan untuk meniadakan segala mungkin. Mungkin itu sesuatu yang dimengerti adanya, dimengerti tidak adanya. Contohnya siapa? Manusia, makhluk, alam dunia. Alam dunia ada, ya diciptakan oleh Allah. Alam dunia tidak ada, dihancurkan, ya dimengerti, dihancurkan oleh Allah. Namanya mungkin. Dalam sifat wujud kemarin, dalam sifat kudrat kemarin diceritakan sifat kudrat termasuk taksir, muasirnya adalah Allah. Makanya tidak boleh kita menyebutkan ini hasil kudrat, tetapi Allah menciptakan sesuatu atau ini melalui sifat kudratnya Allah subhanahu. Dalam sifat kudrat kemarin punya ta'aluk 3. 1 ta'aluk ibadah, yang kedua ta'aluk ta'diyah, yang ketiga ta'aluk tarotub. Apa ta'aluk ibadah? Ibadah itu fungsi. Fungsinya apa? Ijadu kulli mumkinin wa idamuhu, mengadakan dan menghilangkan segala mungkin. Itu fungsi dari sifat kudrat. Ta'diyah, sasarannya kepada apa? Sasaran daripada sifat kudrat adalah segala yang jaiz, bukan kepada wajib dan mustahil. Jadi yang wajibul wujud, yang wajib adanya, dan mustahilul wujud, yang tidak boleh adanya, itu tidak kena ta'aluk daripada kudrat. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu yang jaiz. Jadi mayasi wujudu adamuhu, yang sah adanya, sah tidak adanya. Makanya ketika ditanya apakah Allah punya sifat kudrat, kuasa, apakah Allah mampu untuk menciptakan Allah lagi, dijawab Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang mustahil untuknya. Kan mustahil. Dalam surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak istri, tidak ada. Jadi Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang wajib adanya atau yang mustahil adanya, tetapi yang sah adanya dan sah tidak adanya. Berarti termasuk segala yang mungkin. Untuk ta'aluk tarotub, tingkatan daripada sifat kudrat kemarin dikatakan 1 suluhi kodim, yang kedua tanji jihadis, yang selanjutnya apalagi qobdoh, tanji jihadis lagi, qobdoh lagi, qobdoh salis, tanji jihadis sampai qobdoh lagi. Itu termasuk dari ta'aluk tarotub sifat kudrat. Arti ta'aluk tarotub, ta'aluk tingkatan, tetapi bukan tingkatan untuk sifat Allahnya. Di sini proses menciptakan Allah kepada makhluk. Jadi ada prosesnya menciptakan makhluk itu, gak langsung. Ada planningnya, ada perencanaannya. Setelah diciptakan pun gak begitu Allah urus. Begitu diciptakan, nanti ketika tidak ada yang namanya mati, diurus oleh Allah. Setelah itu dibangkitkan lagi, diurus oleh Allah, sampai ditempatkan di satu tempat, iman surga wa iman neraka. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Jadi tempat manusia itu 2, 1 surga, 2 neraka. Tetapi kalau pendapat kaum Mu'tazilah, mereka punya pendapat ada 1 tempat antara surga dan neraka. Itu salah, karena tempat manusia hanyalah salah 1 tempat, surga neraka. Begitu. Di sini kemarin sudah hanya untuk mengingatkan saja, karena sifat kaunuhu qadiron sama dengan sifat kudrat penjelasannya. Di sini kebetulan juga alhamdulillah
pada malam ini, pada kesempatan ini kita sedang membahas tentang kewajiban kita yang mana sudah dijelaskan. Pondasi syarat berdirinya agama ada 3, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman diaturnya oleh ilmu tauhid. Siapa saja orang yang belum mengenal, mempelajari, mengetahui sifat-sifat Allah yang 20, baik yang wajib maupun yang mustahil atau yang jaiz, maka imannya tersebut belum sah, jadi masih kufur katanya. Yang kedua Islam, mengatur tata cara ibadah, ilmu fikih bagiannya. Yang ketiga ihsan, tasawuf, yang mana ketiganya itu iman, Islam, ihsan harus kumpul. Iman saja dengan Islam tanpa adanya ihsan bahaya. Adanya iman dengan ihsan tanpa Islam pun sama bahayanya. Jadi kewajiban kita itu gak tanggung-tanggung, 3, iman, Islam, ihsan. Iman masalah tauhid akidah, Islam tata cara ibadah, ihsan mengatur tentang batiniah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, pihakihi ta'ala, kepada Allah ta'ala, opo kaunuhu muridan, sifat kaunuhu muridan, adanya Allah yang berkeinginan. Wadiduhu, kebalikan dari sifat kaunuhu muridan, kaunuhu karihan, sifat kaunuhu karihan artinya adanya Allah yang terpaksa. Wa dalilu, dan dalil yang menunjukkan ala zalika Allah wajib memiliki sifat kaunuhu muridan, dalilul irodati, yaitu dalilnya sifat irodat. Kemarin di sini kita menjelaskan tentang sifat kaunuhu qadiron. Kaunuhu qadiron itu adanya Allah yang kuasa. Penjelasan tentang kaunuhu qadiron sama dengan penjelasan sifat kudrot, yang mana ta'rif daripada sifat kudrot adalah sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala yata'ata biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu. Artinya sifat yang wajib kepada Allah, yang ada, yang gampang dengan sifat kudrat tersebut mengadakan dan mengtiadakan segala mungkin. Di dalam sifat kudrat punya ta'aluk kemarin. Ta'aluknya ada 3. 1 ta'aluk ibadah, fungsi dari sifat kudrat adalah untuk menciptakan dan menghilangkan segala mungkin. Mungkin itu segala yang dimengerti adanya dan tidak adanya, mungkin namanya. Yang kedua ta'aluk ta'liyah, sasarannya adalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud, bukan wajibul wujud dan mustahilul wujud, tetapi hanya mumkinul wujud. Itu sasaran daripada sifat kudrat. Yang ketiga ta'aluk taratub. Ta'aluk taratub adalah ta'aluk tingkatan, yang mana di sini dijelaskan ada suluk qadim, ada tandiji hadis, ada qabduh awal, ada tandiji hadis lagi, ada qabduh sani, ada qabduh salis, ada qabduh robi. Itu proses mulai manusia Allah menciptakan makhluk, yaitu manusia, dari mulai terdaftar di Lauhul Mahfuz sampai masuk ba'as, sampai ditempatkan di 2 tempat, yaitu darwain, surga dan neraka. Ini prosesnya. Di sini wadiduhu, kebalikan dari sifat kaunuhu qadiron adalah kaunuhu ajijan. Sifat kaunuhu ajijan artinya adanya Allah yang lemah. Itu mustahil kepada Allah. Tapi kita harus tahu, karena dikhawatirkan ketika kita tidak tahu sifat yang mustahil kepada Allah, sifat yang tidak boleh ada kepada Allah, kita yakini ada kepada Allah.
Yang menjadi dalil di sini wadalilu ala zalika, dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat kaunuhu qadiron adalah dalilul kudrati, dalilnya sifat kudrat. Dalil sifat kudrat ada dua, satu dalil nakli, yang kedua dalil akli. Dalil naklinya Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya sesungguhnya Allah kepada segala hal itu maha kuasa. Dalil aklinya dikatakan kalau seandainya Allah lemah, maka tidak akan ada alam dunia beserta isinya. Sedangkan alam dunia beserta isinya ada, berarti Allah wajib memiliki sifat kudrat. Itu dalilnya. Yang selanjutnya wa yajibu bihaqihi ta'ala kaunuhu muridan. Sifat maknawiyah yang kedua adalah sifat kaunuhu muridan. Apa itu kaunuhu muridan? Kaunuhu muridan itu adanya Allah yang maha berkeinginan, sama dengan sifat irodat. Karena sifat ma'aninya irodat, maknawiyahnya muridan. Ma'aninya berkeinginan, maknawiyahnya muridan, itu adanya Allah yang berkeinginan. Untuk penjelasan dari sifat kaunuhu muridan, kita lihat saja tentang daripada penjelasan sifat irodat. Bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan dalam sifat irodat itu, ta'rifnya itu adalah sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuju alaihi. Artinya sifat yang wajib kepada Allah yang ada, yang menentukan sebahagian mungkin. Jadi tahsisul mumkinat itu sifat irodat. Tetapi ingat, mukhasisnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya sifat irodat di sini untuk tahsisul mumkinat biba'di ma yajuju alaih, hanya sebagian saja. Jadi segala mungkin sebelum ditentukan dengan sifat irodatnya Allah, itu bisa saja pantas hitam, pantas putih, pantas laki-laki, pantas perempuan, pantas ganteng, pantas jelek, pantas segalanya. Tetapi ketika ditahsisul mumkinat oleh Allah, maka diambil sebahagian saja. Ketika Allah menentukan mungkin tersebut, misalkan Allah ambil untuk dijadikan manusia, Allah ambil juga ditentukan berkelamin laki-laki, terus juga laki-laki tersebut nanti punya badannya tinggi, terus juga putih, maka tidak akan yang lain ketika sudah ditentukan oleh Allah subhanahu. Nah, kita juga di sini adalah tahsisul mumkinat, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditentukan. Jadi sekali lagi, yang namanya sifat irodat itu adalah menentukan keinginan. Cuman di sini menentukan Allah subhanahu wa ta'ala, tahsisnya irodat, mukhasisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sifat irodat pun sama, punya yang namanya ta'aluk. Ta'aluknya ada 3 sama. 1 ta'aluk ta'diyah, ta'aluk ibadah, yang kedua ta'aluk ta'diyah, yang ketiga ta'aluk tarotub.
Wadiduhu, kebalikan daripada sifat kaunuhu muridan adalah kaunuhu karihan. Sifat kaunuhu karihan artinya adanya Allah yang terpaksa. Jadi maksud terpaksa di sini ada sebagian hal yang tidak ditentukan oleh Allah. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang terpaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditahsis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sudah dijelaskan kemarin ada taklil dan topik. Semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dalil di sini wadalilu ala dalika, dalil yang menunjukkan Allah wajib memiliki sifat iradat adalah Allah berkata dalam Al-Qur'an wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, artinya dan Tuhan kalian menciptakan segala sesuatu itu yang dia pilih dan dia kehendaki. Jadi semuanya itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terjadi kepada kita itu semuanya tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kudrat dan iradat itu Allah Subhanahu wa taala, disebutnya muridan. Wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala tukhasisul mumkina bi ba'di ma yajiju alai. Sifat yang ada wajib ada kepada Allah, yang tetap kepada Allah, yang menentukan sebahagian mungkin. Sifat kaunu muridan punya ta'aluknya ada 3. Satu ta'aluk ibadah, fungsinya itu adalah tahsisul mumkinat. Tahsisul mumkinat adalah menentukan segala mungkin. Yang kedua ta'diyah, sasarannya adalah barang mungkin. Jadi mungkin itu segala yang wajib, segala yang dimengerti adanya dan tidak adanya namanya mungkin. Yang ketiga ta'aluk taratub, tingkatannya hanya 2. Satu suluhi kodim, yang kedua tanjiji kodim. Jadi di sana sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di suluhi kodim dan tanji kodim, segala makhluk yang akan diciptakan oleh Allah sudah ditentukan. Untuk dalilnya ada 2, 1 nakli, 2 akli. Yang naklinya Allah berkata dalam Quran wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar, dan Tuhanmu menciptakan segala yang dia kehendaki dan dia pilih. Untuk dalil aklinya dikatakan lagi, kalau seandainya Allah terpaksa berarti Allah itu lemah, sedangkan kalau Allah lemah itu mustahil hukumnya. Itu adalah sifat kaunuhu muridan. Tinggal menceritakan sifat kaunuhu aliman. Wallahu a'lam bishawab.